adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Masta. Hari ini renungan Kak Masta berjudul komunikasi. Kalian tahu nggak arti komunikasi? Komunikasi itu artinya cakap-cakap, berbicara, ada kata-kata yang disampaikan. Komunikasi tidak selalu dengan perkataan ya adik-adik, bisa juga melalui gambar. Ketika engkau melihat sebuah lukisan, kau sedang berkomunikasi melalui gambar tersebut, bisa melalui simbol atau angka tertentu. Sikap tubuh juga bisa menunjukkan kita berkomunikasi. Cara duduk kamu juga bisa menunjukkan cara kamu berkomunikasi. Bahkan raut wajah kita bisa juga membuat kita berkomunikasi. Contohnya ketika kita sedang tersenyum atau mengiyakan sesuatu, atau menidakkan, atau karena sebal buang muka. Ada juga komunikasi tanpa kata. Orang sangat sepele tapi maknanya dalam sekali. Ketika papa kamu mengacungkan jempol saat engkau mendapatkan nilai 100 ujian, artinya semangat, kamu hebat. Adik-adik, di dalam setiap komunikasi tidak harus duduk bersama, tidak harus rame-rame. Saat ini Kak Masta sedang duduk di tempat Kak Masta. Kamu mendengarkan di sana di tempat kamu sedang berada. Artinya komunikasi pun boleh terjadi tanpa harus duduk bersama. Contohnya juga ketika kamu sedang membaca buku, kamu sedang berkomunikasi dengan buku kamu. Itu artinya. Nah, komunikasi tidak hanya terjadi antara manusia, tetapi juga hewan. Contohnya, ketika ada seekor kucing mendekati seekor anjing, anjing akan berkata, dengan bahasa mereka sedang berkomunikasi. Dan di dalam komunikasi tidak harus ada 2 orang minimal. Bisa juga sendirian. Ngapain Kak Masta? Ketika kamu sedang menulis, ada yang salah tulisanmu, kamu akan berkata, wah tulisanku salah ya, wah hapuslah. Artinya kamu sedang berkomunikasi dengan dirimu sendiri. Adik-adik, dalam setiap komunikasi ada pesan, cerita, perkataan yang disampaikan dari si pemberi pesan, Kak Masta, kepada kalian, si penerima pesan atau cerita saat ini. Dan tentu saja yang mempunyai makna atau arti. Ada makna yang mau Kak Masta sampaikan melalui perkataan yang sekarang Kak Masta sampaikan, yang juga dipahami oleh kalian. Nah, tujuan komunikasi ya itu tadi, menjadikan cerita tersebut, pesan tersebut, informasi tersebut menjadi milik bersama. Tidak hanya milik Kak Masta, tetapi juga milik kalian. Ada kesamaan pemahaman, ada kesamaan pengertian. Nah, yang sering terjadi adalah miskomunikasi ketika kita salah paham. Kamu tidak mengerti yang seperti yang Kak Masta berikan informasinya. Kalian sepenerima cerita tidak memahami maksud yang Kak Masta sampaikan. Apa sih maksud Kak Masta hari ini? Sudah terjadi miskomunikasi. Begitu juga lah yang disampaikan oleh Kristus kepada para muridnya. Kristus menyampaikan kepada para muridnya bahwa dia adalah Mesias yang akan menderita. Tapi muridnya menerima, mempunyai konsep bahwasanya Mesias tetap berjaya. Tidak nyambung kan? Terjadi miskomunikasi. Akibatnya timbullah kesalahpengertian. Markus 9:32 dikatakan, mereka tidak mengerti perkataan itu. Itu kata Yesus terhadap murid-muridnya. Mereka tidak mengerti apa yang disampaikan Yesus tentang dirinya. Yesus mengkomunikasikan bertahun-tahun bahasanya gaya hidup baru yang mengutamakan kehendak Allah Bapa. Tetapi para murid mempunyai konsep gaya hidup yang mengutamakan peraturan agama. Terjadilah miskomunikasi yang mengecewakan Kristus. Lalu sabdanya di Yohanes 14 ayat 9. Telah lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Akibat miskomunikasi tadi, terjadilah ketidakmengertian dari murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, penyebab miskomunikasi adalah perbedaan pengertian dan tafsiran. Miskomunikasi bisa saja terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Jadi adik-adik, sebuah komunikasi boleh tercapai saat ini ketika Kak Masta menyampaikan renungan ini, kalian mengerti dan paham. Dan itu menjadi milik kita, apa yang sudah menjadi Kak Masta sampaikan. Demikian renungan hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, berkatilah kami untuk bisa boleh berkomunikasi dengan baik. Amin. Yesus memberkati. Shalom.